Semakin kesini gempanya semakin besar, otomatis bangunan-bangunan yang dulu mungkin didesain dengan benar pun bisa jadi malah nggak kuat. Mau desain tanpa kerusakan sama sekali itu mustahil. Di sini boleh rusak di sini, itu kita yang adjust. Sebagai engineer ya itu keselamatan manusia yang penting. Halo warga TB, kali ini kita kedatangan Fritz, teman kita dari sipil. Coba tolong perkenalkan diri, Fritz. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Fritz Verlin Kuanandar, panggil saja Fritz. Iya. Aku asalnya dari Ambon, Maluku. Mungkin jauh ya dari sini. Iya. Terus aku jurusannya Teknik Sipil. Teknik Sipil kelompok keahlian struktur. Aku S1 dulu di Surabaya, di Petra. Sekarang lagi S2 di sini, di ITB. Sipil juga ya? Inline ya? Iya, sejalan. Jadi sebelum ke S2 pernah bekerja terlebih dahulu atau? Sebelum S2 pernah kerja dulu. Jadi aku kan angkatan 2016 S1-nya. Aku lulus 2020 pas pandemi. Jadi angkatan corona. Bekerja di mana kalau boleh tahu? Kemarin kan 2020 Covid. Jadi aku langsung balik ke daerahku di Ambon kan. Jadi balik ke Ambon. Itu aku magang dan skripsi sampai wisuda online semua kayak gitu. Wah. Derita ini angkatan online corona, iya. Terus setelah itu aku kerja di Ambon di perusahaan konstruksi kayak gitu, dan aku juga terlibat di yayasan pendidikan di Ambon. Ya. Bekerja di konstruksi sebelumnya ya, terus langsung memutuskan lanjut S2 sipil. Kenapa itu kira-kira motivasi alasannya kenapa S2 sipil? Sebelumnya kan sudah bekerja ya? Iya, betul. Mungkin ada goal yang lebih besar gitu, kenapa pengen lanjut S2? Oke. Jadi memang sebelumnya itu dari S1 memang sudah ada rencana buat S2 kayak gitu. Cuman mau apakah langsung S2 atau tunggu nanti itu yang masih belum pasti waktu itu. Nah, cuman karena Covid ya udah balik ke Ambon terus kerja dulu. Dan kenapa langsung akhirnya 2 tahun kan, setelah 2 tahun. Jadi 2020 lulus, 2022 kan S2. Betul. Nah, jadi pas 2 tahun itu sambil kerja terus aku menggumuli untuk lanjut S2 karena mau kontribusi buat daerahku. Waduh, LPDP banget ya. Ya, jadi seperti apa tuh kontribusi yang mau diberikan? Iya, jadi karena mau kontribusi ya. Langsung dikasih tahu aja ya, aku mau jadi dosen gitu. Jadi kalau mau jadi dosen kan otomatis harus S2 gitu kan sekarang requirement-nya. Dosen di daerah? Yes, dosen di Ambon. Di kampus apa tuh? Boleh spesifik? Universitas Kristen Indonesia Maluku sih. Yang sejauh ini sudah coba kontak ke mereka kayak gitu. Jadi rencananya di sana, semoga berjalan lancar. Amin. Semoga yang terbaik ya. Iya. Terus selain mau jadi dosen, mau jadi tenaga ahli juga di bidang struktur tahan gempa gitu. Di Ambon juga? Di Ambon, ya, Maluku lah. Kalau lebih besar daerah Indonesia Timur lah. Wes, siap. Cita-cita yang sangat tinggi ya. Iya, Indonesia kan daerah rawan gempa gitu kan. Terus kita bisa lihat lah, belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu gitu. Kalau di Ambon sendiri tahun 2019 itu digoncang gempa sebanyak 5.100 gempa. Satu tahun itu selama 2019. Itu data dari BMKG kan. Gitu ya. Jadi cukup banyak. Terus gempa-gempanya itu gempa-gempa dangkal. Jadi 4.600 itu gempa dangkal, otomatis kan sangat berdampak ya ke bangunan-bangunan yang ada. Nah, jadi ada sampai kerusakan yang fatal parah gitu nggak? Ada, sampai ada korban jiwa juga. Jadi lumayan lah gempanya cukup berdampak. Nah, dari situ kan otomatis kita harusnya aware ya sama dalam membangun. Kita harus aware sama strukturnya kayak gitu. Jadi jangan asal membangun kayak gitu. Ya itu sih, makanya aku lanjutkan S2 supaya bisa lebih mendalami ilmunya, supaya nanti waktu kembali bisa kontribusi langsung. Tadi konsentrasinya apa kalau boleh tuh? Struktur ya, lebih ke struktur ya. Struktur tahan gempa atau lebih spesifik lagi. Ya, fokus ke sana sih. Ke tahan gempanya. Jadi mungkin topik tesisnya akan seputar itu atau seperti Of course. Yes. Yang akan dikembangin. Oke, kalau masalah topik sendiri memang belum dapat yang pasti gitu mau bahas apa. Karena memang belum mulai penelitian juga kan sekarang. Nah, jadi cuman temanya itu sudah ada kayak gitu. Jadi aku akan meneliti terkait dengan evaluasi bangunan kayak gitu. Evaluasi bangunan, kalau misalnya di evaluasi bangunannya tidak kuat, otomatis kan perlu perkuatan kayak gitu kan.
Nah, jadi itu yang aku akan dalamin sih nanti di S2, nanti di tesis ini maksudnya. Jadi lebih ke evaluasi bangunan dan perkuatannya. Kenapa perlu dievaluasi dan diperkuat? Karena ya bisa dikatakan banyak bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan peraturan kayak gitu. Itu salah satu. Terus semakin kesini juga gempanya kita semakin besar gitu. Semakin hari semakin besar kan gempanya. Jadi kita bisa lihat aja peta gempa kita di Indonesia ada update terus kan. Nah, itu update itu kenapa? Karena ada peningkatan gempa di Indonesia sendiri kayak gitu. Jadi semakin kesini gempanya semakin besar, otomatis bangunan-bangunan yang dulu mungkin didesain dengan benar pun bisa jadi malah nggak kuat ketika kena gempa yang berikutnya. Iya. Jadi harus dievaluasi dan diperkuat. Gitu. Iya. Siap. Berarti kalau boleh tahu outputnya nanti rancangan kah? Atau simulasi hitungan? Atau seperti apa kalau di sipil? Kalau di arsitek itu kan desain. Kalau yang alur desain tuh desain sebuah bangunan gitu. Kalau di sipil akan seperti apa? Hitungannya juga atau lebih sedalam apa sih? Ya, jadi kalau di sipil research terkait dengan evaluasi dan perkuatan ya. Pasti hitungan juga ya. Jadi kan engineer gak bisa terlepas dengan hitungan kayak gitu. Yeah. Jadi pasti ada hitungan-hitungan. Tapi dalam penelitian biasanya kita mencoba sesuatu yang mungkin belum diterapin gitu. Maksudnya mungkin sudah dipropose, tapi belum dibuktikan kayak gitu. Jadi performa dari bangunannya ketika kita perkuat akan seperti apa kan masih belum tahu. Makanya kita lakukan penelitian kayak gitu kan. Yeah. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi untuk pendekatan evaluasi juga berbeda dengan pendekatan waktu kita mendesain bangunan. Jadi kalau sebagai engineer untuk yang mendesain biasanya kita mengikuti peraturan perencanaan. Jadi kan sudah ada ya kalau di struktur bangunan ada code untuk desain misalnya beton, baja kan sudah ada. Ya, gitu. betul. Terus untuk bebannya sendiri, beban gempanya juga ada kayak gitu. Jadi kita waktu mendesain itu kita tinggal menggunakan code-nya saja. Jadi kita ikuti kayak preskriptif gitu ya. Maksudnya kayak bumbu-bumbu gitulah, kita tinggal lihat apa aja yang harus diikuti, ya udah kita ikuti desain sesuai itu. Nah, tapi kalau evaluasi itu berbeda karena kita harus evaluasi pendekatannya berbeda. Jadi dia melihat performa dari bangunannya. Ada nggak misalkan contoh bangunan-bangunan tahan gempa yang Mas Fris udah tahu di Indonesia gitu, yang bagus gitu? Contoh Yang bangunan tahan gempa. misal dari bangunan tradisional kah? Kita terinspirasi dari bangunan lokal gitu, dari masyarakat. Ada nggak misalnya? Kalau bangunan tradisional sebenarnya banyak ya, bangunan-bangunan tradisional tuh yang sebenarnya dia tahan terhadap gempa gitu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena bangunan-bangunan tradisional kan biasanya bangunan-bangunan dari kayu ya. Bangunan-bangunan dari kayu itu kan ringan kayak gitu, dia ringan kan. Nah kalau gempa itu kan efek dari berat kan, jadi massa mempengaruhi gaya gempa kan. Nah jadi kalau misalnya semakin berat, otomatis gaya gempa yang diberikan kepada struktur juga semakin besar kayak gitu. Jadi ya itu sih, kalau kita lihat dari bangunan-bangunan tradisional, ya banyak juga bangunan-bangunan yang sebenarnya bisa dikatakan tahan gempa gitu, karena yaitu dari strukturnya, massanya sendiri nggak terlalu berat. Terus dia juga bangunan tradisional itu sendinya nggak paten di tanah gitu, maksudnya nggak mati gitu, jadi dia bisa ada ruang gerak fleksibel gitu. Ya, jadi ada kalau di misalnya, di atas umpak seperti itu. Iya, kalau misalnya sudah dikunci di bawah, otomatis kan serap energinya besar juga gitu ya. Iya, kalau menurut dosen-dosen arsitektur seperti itu biasanya. Ya, yang dikomentari. Nah, pendekatannya juga sekarang kalau terkait dengan perkuatan, biasanya juga bisa dengan base isolation, kalau mungkin pernah dengar. Apa tuh? Base isolation itu kita berikan suatu device ke struktur, jadi dia memisahkan struktur atas, jadi bangunan atas dengan pondasinya, jadi dipisahkan. Jadi ketika ada gempa, misalnya ini bangunan atas ya, terus gempa kan dari bawah. Nah, jadi yang goyang tuh cuma di bawah, atasnya tetap ya, jadi bangunannya tetap diam. Jadi efek kerusakan di bangunannya juga berkurang kan, dengan device itu kayak gitu. Di Indonesia ada yang udah kayak gitu, Bang? Di Indonesia ada. Itu biasanya lebih ke, kalau di bangunan mungkin masih nggak terlalu banyak, tapi biasanya dipakai di jembatan. Kalau misalnya lihat di jembatan-jembatan
antara pier sama Iya. ininya itu Biasanya ada celah device. gitu ya? Iya, ada device itu. Nah, itu Oh, itu ada base device-nya di isolation. situ. Oh, gitu ya. Jadi dia memisahkan struktur atas sama struktur bawah. Itu tujuannya tuh buat ruang gerak kalau ada gempa gitu ya. Iya, jadi energi yang dari gempa itu lebih sedikit, bisa dikatakan lebih sedikit ke yang masuk ke strukturnya. Jadi kerusakan yang terjadi pada struktur juga tentunya berkurang. Bangunan yang paling simpel dan paling murah. Tapi tahan gempa. Sebenarnya kalau untuk rumah sederhana ya maksudnya gitu ya. Kalau rumah sederhana sebenarnya yang kita perlu perhatikan itu terkait dengan detailing gitu sih. Jadi biasa yang bikin bangunan itu rubuh atau tidak kuat gitu ya. Itu biasanya masalah detailingnya kayak gitu. Jadi detailing ini kita kan masalah gempa kan otomatis gaya gempa yang terjadi kan pasti besar gitu ya. Nah kita kalau mau bangun bangunan, kalau kita mau desain dia sekuat-sekuatnya, maksudnya dengan gaya gempa yang ada kita mau desain tanpa kerusakan sama sekali, itu mustahil gitu. Dalam arti uang yang kita harus keluarkan sangat besar untuk bisa buat struktur yang ketika dikenakan gempa tidak ada kerusakan sama sekali. Makanya kita sebagai engineer sipil mendesain bangunan itu boleh bangunannya rusak kayak gitu. Jadi tujuan kita merencanakan bangunan tuh bukan untuk melindungi bangunannya sendiri gitu. Iya. Tapi kita melindungi orang-orang yang ada di dalamnya kayak gitu. Jadi ketika digoncang gempa besar, bangunannya boleh rusak tapi tidak boleh sampai roboh kayak gitu. Jadi boleh ada kerusakan di mana-mana yang kita kontrol secara ya. struktur dia masih Dia nggak berdiri, roboh gitu. dia. Kita tentukan boleh rusak di sini, boleh rusak di sini, itu kita yang adjust gitu. Tapi harus pastikan bangunan itu tidak sampai runtuh karena tujuan kita mendesain sebagai engineer yaitu keselamatan manusia yang penting kayak gitu. Dan yang bikin itu nggak roboh apa? Nah itu yang tadi aku bilang. Jadi detailing itu penting. Detailing dari struktur itu penting supaya dia bisa menyerap energi yang besar tapi tidak kehilangan kapasitas untuk menahan beban. Jadi bebannya mungkin diturunin karena kita nggak bisa desain dengan beban yang sangat tinggi kan karena sangat mahal. Kita turunin bebannya, tapi kita harus memastikan punya duktilitas, punya kemampuan dia untuk menyerap energi yang besar kayak gitu, punya duktilitas. Nah, jadi dengan menyerap energi yang besar itu otomatis kerusakan terjadi kan ketika ada itu. Kerusakan terjadi, tapi dia nggak sampai roboh karena nggak sampai kehilangan kekuatannya. Itu yang kita harus pastikan. Jadi pendekatan desainnya lebih ke sana. Detailing itu penting sih kalau untuk bangunan tahan gempa. Kalau dari aku sih bukan cuman gedung itu yang tahan gempa gitu. Semua bangunan harus didesain tahan gempa. Bangunan yang kita ada sekarang juga harus didesain tahan gempa gitu. Betul. Iya, pada zaman Belanda itu kan mungkin pengetahuan juga mungkin kan masih kurang gitu ya. Makanya kalau kita kurang yakin, otomatis kita harus mendesain dengan konservatif kan. Nah, mungkin salah satu alasan mungkin itu ya. Mungkin. Tapi kalau pertanyaannya mungkin ke yang sekarang over design apakah tahan gempa langsung gitu ya? Ya kalau menurut aku sih kayaknya nggak bisa dikatakan kayak gitu. Mungkin aku bantu jawab juga ya, soalnya itu arsitek juga. Jadi kalau bangunan Belanda itu kenapa dindingnya begitu tebal-tebal? Dulu tuh belum ada namanya beton bertulang gitu belum ada, teknologi kayak gitu tuh belum ditemukan. Jadi mereka tuh masih memanfaatkan gaya-gaya yang emang secara logis dia bisa berdiri bangunannya dengan setinggi itu gitu. Ya, dengan tumpukan-tumpukan bata dan gitu-gitu. Iya, dulu tuh masih gitu, masih bata full, jadi masih besar gitu. Rata-rata peninggalan Belanda yang seperti itu dulu begitu. Iya. Ya kan, betul kan? Ya karena belum ada teknologi beton bertulang, belum ditemukan. Terus kalau misalnya nemu-nemu bangunan yang high rise yang tinggi di New York di National Geographic juga, mereka benar-benar full batu semua, literally batu. Jadi dari bawah ke atas, bawah tebel banget, ke atas makin kecil gitu. Secara struktur dindingnya itu jadi struktur sekalian gitu. Iya, betul. Itu. Tadi aku kan baru selesai kelas terkait perkuatan bangunan juga, mata kuliahnya. Terus dosen sempat nunjukin salah satu gambar akibat gempa Turki yang barusan. Jadi ada bangunan dari unreinforced masonry. Jadi yaitu bangunan bata yang tidak dikekang, tidak dikasih penulangan dan lain sebagainya. Jadi nah bangunan-bangunan kayak gitu yang rentan terhadap gempa gitu karena ya nggak ada elemen pengikatnya gitu. Jadi mengandalkan
batanya saja kan. Hmm. Nah, kita kan tahu bata kan nggak tahan tarik ya. Nah, jadi struktur itu kan ada tekan, ada tarik gitu kan. Nah, jadi dari situ yang mengakibatkan bangunan-bangunan bata yang tidak dikekang rentan terhadap gempa. Jadi bukan berarti kita bikin dimensinya besar-besar sudah pasti aman, belum tentu juga. Kalau misalnya kita bikin dimensi besar tapi yang aku bilang tadi detailingnya nggak ada, ya bisa-bisa kerusakannya malah. Jadi kalau di kita itu ada 2 kerusakan. Jadi kerusakan yang pertama itu brittle, yang satu itu ductile gitu ya. Apa tuh brittle? Brittle itu jadi getas. Jadi kalau ada kerusakan dia fail langsung getas, langsung jatuh, roboh runtuh gitu. semua. Tapi kalau ductile itu berarti kan dia kerusakannya dia lama gitu, kayak butuh waktu untuk iya. Jadi kalau ya itu, jadi jangan sampai struktur kita malah fail di brittle, kan bahaya. Menurut Fris, se-urgent apa bangunan tahan gempa di Indonesia tuh? Menurut aku se-urgent, ya kita ketahui kita kan semua tinggal di rumah gitu ya. Iya. Kita tinggal di rumah, ya sepenting itulah kita punya bangunan yang tahan gempa gitu kan. Kita nggak mau tiba-tiba kita ya maaf kata, maksudnya kita meninggal gara-gara roboh bangunan gitu kan. Iya. Jadi ya sepenting itu, sepenting. Maksudnya apakah hanya daerah yang ring of fire aja? Kalau misalkan di Kalimantan nih, apakah perlu juga maksudnya dirancang dengan sedemikian rupa tahan gempa gitu? Misalkan di IKN yang baru sekarang. Iya. Karena dia ya sumber gempanya kan jarang gitu. Iya, betul. Mungkin ini pertanyaan banyak orang juga ya. Jadi kalau daerah yang rawan gempa apakah perlu didesain dengan gempa gitu misalnya? Ya tentu kalau daerahnya tidak rawan gempa ya tidak perlu desain terhadap gempa. Apalagi kalau nggak pernah memang ada record gempa, ya buat apa dia desain gempa gitu kan? Kan ya effortnya lebih kalau kita desain terhadap gempa kan. Nah kalau memang beban itu tidak bekerja ya udah nggak usah didesain gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi kalau daerah-daerah, tapi Indonesia rata-rata rawan gempa kan. Paling cuma Kalimantan kayaknya yang sisanya ring of fire semua. Sangat ini ya. Jadi ya itu sih. Tetap harus didesain terhadap gempa. Kalau IKN kelihatannya kalau kita coba cek dari peta gempanya itu di Kalimantan mulai ada potensi gempa juga. Jadi di gitu. Iya di timur kan mulai ada potensi untuk gempa juga kalau kita cek yang terbaru ya. Oh gitu. Nah jadi mungkin IKN tuh bukan mungkin sih. IKN tuh harus didesain terhadap gempa karena ada potensi gempa juga di sana kan. Apalagi ya IKN tentu saja. Nah kita harus bedakan desain bangunan yang spesial kayak gitu dengan desain bangunan biasa kayak gitu. Jadi risk kategorinya berbeda kayak gitu. Kalau misalnya bangunan monumental kayak gitu, bangunan istana negara, otomatis kita nggak mau sampai ada kegagalan kan. Ya itu berarti kita harus benar-benar desain dengan apa ya, safety factor yang tinggi kayak gitu. Iya. Lalu kenapa kira-kira tertarik pada topik tahan gempa tuh? Alasan yang melatar belakangi semua itu? Alasan yang melatar belakangi. Atau dari pekerjaan dulu pernah mendesain bangunan itu yang tahan gempa atau seperti apa? Sebenarnya kenapa aku tertarik tahan gempa atau juga? dari TA S1-nya dulu? Iya, jadi juga. S1-nya kan sudah berkecimpung di dunia kegempaan, asik. Oh gitu. Di S1 tuh skripsiku juga terkait itu evaluasi bangunan dan perkuatan sih. Jadi ya S2 ini kurang lebih sama lah sama S1 gitu. Nah, yang menjadikan aku tertarik karena pemainnya sedikit. Oh gitu. Jadi tenaga ahlinya sedikit. Tenaga ahlinya sangat sedikit, apalagi di Ambon. Mungkin bisa dikatakan tidak ada. Maksudnya benar-benar ahli ya. Nah itu makanya kenapa aku mau S2 struktur tahan gempa. Ya tadi aku bilang karena mau jadi dosen dan tenaga ahli gitu. Karena tenaga ahli di Ambon sangat kurang sih. Apalagi terkait struktur tahan gempa ya. Jadi ya itu sih aku melihat urgenitas, kebutuhan yang ada di Ambon. Ya aku pingin kontribusi di bidang itu kayak gitu. Karena memang anak-anak Ambon yang dari survei aku ya waktu itu, mereka nggak mau ambil struktur gitu. Jadi teknik sipil kan konsentrasinya banyak gitu. Ada yang struktur, ada yang air, jalan, atau transportasi, manajemennya. Nah, anak-anak di Ambon tuh, aduh sedikit sekali yang mau ambil struktur ya. Kayak gitu. Kata mereka sih susah dan lain sebagainya kayak gitu. Karena mikir ngitung gitu. Iya mikir ngitung gitu. Jadi ya aku dengar-dengar juga mereka nggak mau karena mereka takut kuliahnya lama gitu katanya.
Oh gitu. Jadi susah lah pokoknya. Jadi akan susah untuk lulus gitu. Jadi mereka menghindari itu. Ya udah mereka ambilnya transportasi kayak gitu-gitu. Ya mungkin bagi mereka mungkin bisa lebih cepat lulusnya kayak gitu. Iya, Padahal iya. kan daerahnya kita di Ambon, ya itu yang tadi aku bilang di awal kan, rawan gempa kan. Kalau bukan kita yang mau pelajari itu, terus siapa yang nanti akan berkontribusi di situ gitu, yang nanti memperhatikan bangunan-bangunan yang ada di daerah kayak gitu. Jadi itu sih yang menjadi panggilanku kenapa aku belajar struktur tahan gempa ini. Iya, iya, iya. Berarti memang cita-cita yang mulia ya. Masya Allah. Keren. Ya ini dari Tuhan sih. Jadi oh ya kalau mungkin fun fact-nya ya boleh lah ya. Ya, karena fun fact dari jurusan mungkin di struktur itu seperti apa. Oke. Terus di pekerja. Fun fact, aku daftar LPDP 2 kali baru keterima gitu. Oh gitu. Masya. Jadi tahun 2021 di gelombang kedua aku daftar LPDP tapi sayangnya ditolak. Bukan sayang sih ya, ini proses buat aku gitu. Jadi aku bersyukur aku ditolak saat itu dan aku coba lagi di tahun 2022 yang gelombang pertama kayak gitu. Nah jadi ini juga mungkin bisa jadi encourage buat teman-teman gitu ya. Jadi kalau teman-teman mencoba LPDP tapi belum keterima, jangan urungkan niat teman-teman, tapi coba lagi gitu karena kita nggak tahu kita kapan bisa mencapai itu. Kalau misalnya kita sudah berhenti ya sudah, berarti sudah selesai gitu. Mungkin nggak ada aku sekarang yang bisa sama-sama Mas Karim di sini kan. Setuju. Tapi karena aku mencoba lagi, ya puji Tuhan aku bisa ada. Nah, fun fact yang kedua, mungkin yang bisa aku bagikan juga, aku tuh sempat kayak bingung juga kan, kayak aduh kalau S2 di ITB aku harus ngerantau, berarti aku harus ngekos dan lain sebagainya. Aku sudah sempat kalkulasi juga. Kalkulasi 1 bulan tuh aku harus butuh berapa sih supaya bisa survive kuliah di Bandung, di ITB. Aku hitung-hitung tuh aku butuh uang setiap bulan tuh sekitar 6 juta. Termasuk uang kuliah, uang hidup, dan Ngekos. bayar kampus, bayar kuliah. Oh, bayar kuliah. Sekitar 6 juta. Dan aku pikir wah 6 juta itu bukan angka yang sedikit gitu ya. Jadi waduh ini berat nih kalau aku nggak dapat LPDP, wah, aku nggak tahu gimana dah. Ya udah aku kayak serahkan semuanya ke Tuhan kan. Aku bilang Tuhan kalau memang ini rencana Tuhan dalam hidupku, maksudnya tujuan Tuhan dalam hidupku, pasti Tuhan yang menyediakan kayak gitu. Ya udah aku berserah dan ya puji Tuhan aku keterima di LPDP. Jadi yang bisa aku bagikan sih kalau misalnya teman-teman tahu gitu tujuan teman-teman yang Tuhan sudah kasih di teman-teman, ya yakin aja gitu, nggak perlu ragu gitu karena pasti Tuhan yang akan menyediakan gitu. Jadi Setuju. nggak perlu takut menjalani kehidupan asalkan itu bukan dari kita sendiri gitu, tapi kita melakukan apa yang menjadi kehendak daripada yang di atas. Berserah diri. Mantap. Inspiratif sekali ya. Waduh, inspiratif sekali. Ya, demikian sesi dari Siniar LPDP episode kali ini dengan Mas Fris. Semoga apa yang disampaikan Mas Fris bisa membawa semangat buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.